Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini saya akan membahas pertanyaan yang mungkin saja banyak diharapkan oleh orang tua, yaitu tentang apa sih yang harus kita siapkan, peralatan apa yang harus disiapkan ketika menghadapi bayi yang mulai makan atau MPASI. Nah, mungkin saja orang tua itu banyak bertanya, harus nyiapin apa ya, nyiapin apa ya, nyiapin apa ya. Nah, sebenarnya bisa kita lakukan apa yang ada di rumah. Seperti biasa, sebelum memulainya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja nih baru pertama kali menyimak materi-materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, klik like, dan boleh di-share, boleh dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Mana tahu nih, banyak teman kita yang membutuhkan materi ini sebagai persiapan dikala mereka memiliki bayi yang sudah mau mulai MPASI. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi sebenarnya masa bayi mulai makan itu merupakan masa yang paling dinantikan oleh semua ibu-ibu, khususnya jika memiliki bayi yang pertama. Banyak itu ibu-ibu yang gemes itu ya, saking gemesnya mungkin kadang-kadang dipercepat itu makanan saat mulai MPASI-nya. Nah, itu merupakan hal yang kurang baik sebenarnya. Nah, bagi banyak ibu-ibu itu sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan peralatan atau perlengkapan MPASI bayinya. Sudah dicatat sedemikian rupa dan juga sudah explore, sudah ke toko A, toko B, atau di online A atau online B. Nah, kalau sudah bicara tentang perlengkapan untuk bayi, biasanya semua ibu-ibu pasti ingin memberikan yang terbaik bagi mereka, bahkan melebihi dirinya sendiri. Ini terutama memang kodrat daripada orang tua, khususnya ibu-ibu, pengen memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Nah, di sini saya ingin mengungkapkan apa yang kita harus siapkan dan tips kalau misalnya Anda tidak punya banyak amunisi apa sih yang bisa menggantikannya? Amunisi dalam arti logistik, isi dompet kita jangan sampai terkuras hanya untuk memberikan yang terbaik tadi, yaitu membeli perlengkapan untuk MPASI si bayi. Masih banyak sebenarnya manfaat lain yang bisa kita substitusi ya, misalnya bisa disimpan untuk ditabung segala macam, karena sebenarnya pemberian MPASI tujuannya kan bagaimana kita memberikan makan, nggak harus dengan perlengkapan yang mahal. Jadi biasanya saya itu memberikan edukasi pada orang tua itu bahwa MPASI itu jangan membuat kita ribet, karena kalau kita ribet itu akan membuat beban tersendiri buat kita. Coba kita lihat deh, ini perlengkapan makan yang canggih-canggih nih ya, ada steamer, ada yang namanya slow cooker, ada blender. Nah, ini kan tentu tidak ada yang murah, bahkan ada yang juta-jutaan hanya untuk dipakai berapa lama sih sebenarnya gitu ya. Karena pada prinsipnya MPASI itu adalah periode transisi dari anak itu ASI ke makanan keluarga. Tentu pemakaiannya tidak akan lama. Jadi eman-eman kalau misalnya kita harus mengeluarkan banyak dana tetapi tidak dipakai semuanya. Kalau misalnya kita punya dana sih tidak masalah ya, tapi kalau kita memaksa itu yang kurang baik dan kurang bijak. Dalam setiap saya memberikan edukasi, saya ingin menerapkan sebenarnya pada semua orang tua bahwa inti daripada MPASI itu adalah pemberian makan berbasis bahan makan keluarga. Artinya, yang kita berikan kepada bayi itu sebenarnya adalah bahan-bahan yang akan kita makan, tetapi isi dan teksturnya disesuaikan. Isi maksudnya proporsinya. Kalau orang dewasa kan itu makan nasi banyak, lauknya dikit, sambelnya banyak. Nah, itu tidak baik buat bayi. Nah, disesuaikan berapa sih nasinya, berapa lauknya, berapa sayurnya, berapa lemaknya, dan ini kita sesuaikan dengan teksturnya. Jadi contoh nih, misalnya ibu-ibu semua nih nanti siang mau makan
apa? Oh, saya akan memakan nasi, ikan kembung, sayur bayam. Nah, sebenarnya ini aja yang diberikan pada bayi kita. Tapi tentu setelah matang atau setengah matang, sebelum dikasih bumbu-bumbu lain, kita bisa pisahkan terlebih dahulu, lalu dimasak lagi sedikit lagi untuk menyesuaikan teksturnya. Nah, itu sebenarnya basic dari pemberian MPASI. Jangan membuat ribet ya. Yang satu masakannya di sini, yang satu di sini, yang ini beda bahannya, yang ini beda bahannya. Itu akan membuat ibu terbebani. Terbebani kalau sudah banyak ya, terutama beban pekerjaan segala macam. Ini akan membuat ibu tergoda, gampang tergoda terhadap sesuatu yang instan. Ingat itu, buatlah menu dan juga cara membuat MPASI pada bayi kita itu seringkas mungkin, tapi basic-basicnya harus tahu ya. Nah, coba kita mulai pembahasan tentang apa saja yang dibutuhkan ya. Yang pertama, sendok, piring, gelas, mangkok. Nah, kita lihat sini ya. Gambarnya ini kan lucu-lucu sebenarnya, tapi juga tentu ada rupa, ada harga ya. Piring anak itu nggak harus yang seperti ini ya. Piring kita juga bisa, tapi kita harus punya yang namanya takaran. Kalau bisa, itu mangkok kecil. Kalau nggak punya mangkok kecil, kita bisa menakarnya pakai gelas. Karena satu gelas itu adalah 200 cc atau sama dengan satu mangkok kecil. Kalau misalnya bayinya itu usia 9 bulan, itu kan setengah mangkok tuh ya. Nah, berarti setengah gelas tadi kita masukkan aja ke dalam piringnya. Nah, sendoknya kan nggak harus sendok seperti ini. Sendok biasa, sendok teh kita itu kan juga bisa caranya untuk diberikan, atau enggak sendok obat deh yang dari plastik kan juga bisa untuk dipakai. Nah, untuk gelasnya kan bisa kita pakai gelas yang kita pakai atau gelas yang lebih kecil lagi. Kita lihat lagi slabber atau baby bib. Sebenarnya tujuannya apa sih? Supaya bayinya tidak belepotan makanan yang tumpah. Misalnya ketika dia makan itu kan pasti ada sisa-sisa ya, atau yang keluar sendiri dari dalam mulutnya. Nah, ini kan nggak harus dibeli. Bisa saja kita pakai dengan handuk kecil atau sapu tangan atau kain-kain lain yang bersih yang dipakaikan. Jadi nggak harus beli gitu ya. Nah, yang berikutnya kursi. Ya, banyak orang tua yang pengennya anaknya punya baby chair ya. Baby chair itu kan nggak ada yang murah ya, ratusan ribu bahkan jutaan. Sebenarnya kursi ini bisa kita pakai kursi dimanapun ya. Yang penting sisi kiri sisi kanannya ada ya. Kursi biasa sisi kiri sisi kanannya ada, atau kalau misalnya lebih ringkas ya bisa kita pangku. Karena prinsip daripada anak untuk makan adalah dia bisa didudukkan dengan kondisi bayi itu sudah bisa menopang badan dan kepalanya secara tegak. Banyak juga orang zaman dulu ya, itu bayinya dipangku sambil disuapin. Prinsipnya anak itu tidak boleh disuapin dalam keadaan dia tidur. Karena apa? Karena berisiko terhadap tersedak. Yang berikutnya kita lihat coba sterilizer ya, sterilisasi alatnya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat tujuannya apa sih? Tujuannya adalah aspek higienitas. Nah, dimana supaya bayi kita terlindung dari kuman, supaya bayi kita itu tidak terinfeksi, tidak sakit. Kan tidak harus pakai sterilizer ini ya, tidak harus pakai alat yang sedemikian mahalnya. Kita bisa yang penting rajin saja untuk habis dia dipakai, dicuci, habis itu boleh deh direbus dengan dicelupkan dengan air panas, atau enggak setelah dibersihkan, dibilas, lalu sudah dikeringkan saja. Saya kira itu cukup sebenarnya. Yang penting kita harus pakai namanya sabun. Ada lagi nih saringan, parutan, pisau khusus, talenan khusus. Nah, ini kan ribet kalau kita harus beli. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah jangan mencampur dengan bumbu-bumbu yang tidak bagus buat anak. Misalnya cabai, artinya pisahkanlah. Misalnya nih, kalau Anda hanya punya satu talenan, ya separuhnya itu, ya separuh bagian dipakai untuk mengolahnya untuk dewasa, yang separuh untuk bayinya. Kalau lebih bagus sih bedakan mana yang dipakai untuk buat sambal, mana yang dipakai untuk buat MPASI si bayinya. Kalau pisau kan bisa saja dipakai pisau dapur, parutan juga demikian, dan juga saringan. Saringan dibuat untuk santan juga bisa dibuat untuk saringan membuat bubur si bayinya. Wadah penyimpanan juga ya, nggak harus yang mahal. Kita bisa pakai wadah-wadah yang ada di rumah.
Karena prinsipnya adalah yang penting wadah itu bisa tempat menyimpan, kedap, dan tidak tercemar oleh bau-bauan atau kuman. Jadi sekali lagi, gunakan saja perlengkapan yang ada di rumah. Di sini saya bukan kontra terhadap orang yang ingin membeli perlengkapan. Silahkan. Jika Anda memang niatnya seperti itu dan tidak ada masalah pada budget, silahkan. Tetapi kalau misalnya kita punya limit tertentu pada budget pembelian perlengkapan MPASI bayi kita, ya jangan dipaksakan ya. Tidak perlu terbebani hanya jika harus membelikan perlengkapan MPASI. Dan yang jangan lupa sebenarnya jaga kebersihan dari perlengkapan makan si bayi. Karena secanggih apapun alatnya, kalau kita tidak rajin membersihkannya sama saja bohong. Demikian Bapak semuanya, saya sudah paparkan tentang perlengkapan-perlengkapan yang harus kita berikan, kita siapkan ketika bayi kita sudah mulai makan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!